Ya, di segmen ini saya pertama yang ke Pak Dwi, tadi Ade mengatakan bahwa sebetulnya dengan tingginya impor gula, yang diuntungkan adalah para pengusaha. Anda sebagai seorang pengusaha, bagaimana? Kalau saya diuntungkan kan saya sudah jelaskan bahwa tadi harga gula yang saya beli, yang kapasitas saya 150 ton, 200 ton per bulan, itu dengan harga kontrak 7.900 plus PPN lagi. Nah kalau di dunia sekarang itu harga 4.500 sekian. Nah kalau saya baca tadi di Google, 1,38 sen per pounds raw sugar. Diolahlah berapa-berapa, harganya berapa. Nah kalau saya diuntungkan, saya nggak bisa berkompetisi lagi. Kalau dibilang Pak Derajat kita prihatin sama petani, prihatin. Karena saya lihat petani ini kan kita ukur dengan kemakmurannya. Sampai dulu harganya sudah mahal nggak makmur lagi. Kan lucu. Kalau dia harga jualnya mahal kan mestinya makmurnya tinggi ya 2 kali lipat. Nah Tapi kita produksinya kan biaya produksinya lebih besar tadi biaya katanya, Pak. produksi lebih besar. Nah kita permasalahannya ini kan di hulu. Apa yang mesti kita lakukan? Seperti yang dikatakan Pak Rizal Ramli, ada perlu revitalisasi mesin-mesin, terus bibit. Nah ini yang perlu dibenahi. Gimana caranya nggak selalu kita semuanya kalah semua. Petani gula kalah, pengusaha kalah. Nah kita gimana caranya bukan cari salahnya. Kalau menurut saya namanya kebenaran itu hanya Allah yang Maha Kuasa aja yang punya. Kalau benar menurut siapa, salah menurut siapa, nggak ada habisnya. Apalagi kita ada masalah, ya ada masalah, tapi bukan dipermasalahkan. Tapi gimana caranya kita win-win solution. Petani gula seneng, pengusaha seneng, karyawan seneng, semuanya seneng, negara seneng, karena dapat pendapatan pajak, semuanya seneng. Nah itu yang kita tuju, bukan hanya saling salah menyalahkan terus mempermasalahkan masalah, tapi gimana win-win solution untuk semua pihak, gimana Indonesia ini maju, bukan ribut melulu, cari salahnya gitu. Oke, baik. Silakan Pak Derajat, kalau menilik itu, kalau dari kata Pak Dwi bukan siapa yang harus dipersalahkan, tapi kita mencari win-win solution. Tapi berbicara soal untung dan rugi, siapa sebetulnya yang untung? Kalau rugi tadi sudah mendengar bahwa petani yang merasa dirugikan dengan impor ini. Menurut Anda bagaimana? Importer produsen. Ada satu grup, saya nggak usah sebutkan, ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi, ya, impornya besar sekali. Harusnya aturannya kan kalau dia impor dia harus membangun kebun tebu ya, membangun tebu ya. Kebun tebunya cuma sekian ribu hektar, nggak cocok sama kapasitasnya. Jadi memang akhirnya menimbulkan mentalitas bahwa jauh lebih cepat dapat untung, duit cepat itu kalau kita main-main kuota, kalau kita main-main impor. Daripada kita keluarkan uang untuk invest, entah itu invest di tebunya, entah itu invest di pabriknya, ya. Dan ini kalau Bang Joni tadi mengatakan ini nggak bisa diselesaikan 5 tahun, faktanya ya mohon maaf Bang Joni, Pak Jokowi di Metro TV, tempatnya saya sebut, itu Pak Jokowi bilang stop impor ini, stop impor itu, stop impor gula. Faktanya begini. Ya, jadi karena tampaknya saya jadi suuzon ya, saya jadi suuzon, tampaknya memang lebih baik kita memelihara inefisiensi itu, lebih baik kita memelihara ini itu, karena itu akan menghasilkan duit lebih cepat. Nah ini mentalitas seperti ini yang harus kita rubah. Kita harus berani untuk investasi di pabrik gula. Kita harus berani merombak tata niaga tebu sampai ke gula tadi ya. Dan juga yang jelas itu adalah datanya harus kita benerin, jangan sampai kayak beras gitu loh. Di beras kan selalu dikatakan surplus kita gaung-gaungkan swasembada, diklaim setelah kita konversi jatuhnya 50 juta ton, faktanya kemarin setelah dikoreksi 32 juta ton. Jadi kan melesetnya besar sekali. Jangan-jangan di gula ini juga kebutuhannya dikatakan sekian, jangan-jangan melesetnya besar sekali. Saya nggak tahu karena saya bukan ini. Tapi jangan-jangan kebutuhannya terlalu berlebihan. Gimana nih Bang Joni? Kita beri kesempatan kepada Bang Joni dulu. Yang pertama itu, saya tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rizal ya. Ada actual scarcity, ada artificial scarcity. Ya ini dua yang sudah berbeda.
pada saat kita mengacu dua data yang berbeda dalam mengurus negara ini repot. Kalau memang ada artificial scarcity, saya kira Pak Rizal punya kewajiban moral untuk menyampaikan ini loh artifisialnya. Kalau itu tidak bisa disajikan, maka kita saling memfitnah. Dan ini berbahaya untuk kebijakan nasional. Tidak boleh. Ya, kita harus mengacu kepada satu data yang valid. Oke. Yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan artifisial. Itu tuduhan dan fitnah. Apalagi kalau artifisial dan menggiring opini untuk kepentingan ada rent seekers di situ. Ada orang yang mengambil keuntungan, kelompok-kelompok mengambil keuntungan. Kalau tidak berbasis data ini repot. Tapi kalau ada datanya, laporkan kepada aparat hukum. Tangkap itu. Kalau ada tangkap. Jadi bukan gosip-gosip untuk dimainkan di ruang publik dan untuk kepentingan kapitalisasi politik berbasis gosip. Ini tidak boleh. Saya mau Oke, jawab. silakan. Saya mau dulu. jawab. Saya teruskan dulu. Baik. Ya, Saya mau kemudian jawab. apa Kita yang beri kesempatan disampaikan dulu. oleh Pak Derajat. You nuduh sembarangan, hei. Saya Oke. tidak nuduh. Oke. Saya menyampaikan, jangan Tenang. sampai. Saya Ya, ajukan jangan ke silakan, Bang Baris Rizal. Krim. Sampaikan itu kepada Saya institusinya. sudah sampaikan Oke, ke baik. Baris Krim. Kita dengar Sudah dulu. sampaikan pada Kita publik. tahan dulu, Bang Joni. Jangan tertutup. Oke, Saya baik. selesaikan. Saya mau Nanti meneruskan. kita langsung jawab. Saya Nanti mau kita berikan meneruskan apa yang kesempatan disampaikan kepada Pak Derajat. Bang Joni. Kita Ya, dengar dulu tadi apa di- tanggapan Bang Rizal Lah saya atas. belum tanggapin apa yang disampaikan Oke, Pak nanti Derajat. kita Ya, tahan saya dulu, mau kita dengar dulu. Tanggapin. Oke, kita dengar dulu Bang Joni, nanti saya berikan kesempatan. Silakan Bang Rizal. Kami sudah membawa data fakta ke Baris Krim. Oke. Ada tanggalnya, ada beritanya bahwa terjadi permainan di dalam banyak impor. Kami sudah bawa data, termasuk pasal-pasal hukumnya, kepada KPK bahwa ada permainan rent seeking. Sederhana saja, misalnya dalam kasus garam. Ibu Susi bikin surat resmi, kebutuhan hanya sekian, dilebihkan 1,5 juta ton importnya. Sama juga dengan gula dan sebagainya. Itu semua ada hitungannya, ada data-datanya. Kami serahkan ke KPK sudah, dan KPK komisionernya janji, kita terus terang kita setelah bikin tim, dia bilang kita akan pelajari ini, ya lagi nunggulah momennya, tenang aja Pak Ramli, pasti kejadian ini. Oke, silakan. Saya perlu tanggapin. Apa yang disampaikan Pak Rizal kepada Baris Krim dan KPK adalah data versi Rizal Ramli. Nanti kita lihat KPK dan Baris Krim akan buktikan valid atau tidak yang disampaikan. Oke, ya, baik. itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Ya, memang kalau dikatakan presiden ya menyampaikan tidak impor, itu adalah apa? Itu adalah keinginan politik, itu sikap politik. Lalu itu perlu diteruskan oleh kebijakan negara melalui instrumen negara dengan fakta-fakta dan realitas di negara. Tapi presiden kalau menginginkan untuk stop impor, kita harus dukung dong stop impor. Dan mengambil semua langkah untuk stop impor. Jangan karena presiden punya kebijakan stop impor dan realita kita sebagai negara belum bisa, lalu yang salah presiden. Loh, kebijakan stop impor itu salah apa betul? Baik. Itu adalah keinginan politik dan harus didukung. Kalau misalnya seandainya ya yang didukung Pak Derajat menang, Pak Prabowo jadi Amin, ya Rabbal Alamin. misalnya bukan Amin, ya Rabbal Kita bukan Alamin. forum Misalnya, politik di sini, silakan. seandainya menjadi presiden sama kasusnya Pak, mengulang kebijakan yang sama. Oke, baik. Situasinya sama. Oke. Jangan janji ya memberikan bulbul effendi, harapan-harapan palsu seolah-olah ini penebus dan menyelesaikan seluruh masalah nasional. Tidak. Ya, kita harus berbasis data yang real dengan kebijakan dengan pengalaman empiris untuk menyelesaikan masalah negara. Bukan janji-janji konyol dan Oke, kosong baik. gitu. Bang Joni, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.